ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Tasih nglajengake bab suku hadis ingkang kaping 897. 897. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Humaidin As-Sa'idi. Keterangan saking sahabat Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, mugi Allah ngridhoni saking Abi Humaid As-Sa'idi. Kala ngendika sapa Abi Humaid, kala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi dawuh Rasul ngeten. La yahillu, ora halal limriin kangge siji wong ayak khuza ing yenta ngalap gunakake asa akhihi ing tekene sedulure biwairiti binafsin kelawan tanpa bersihe atine akhi minhu sangka siji wong mau. Rawang riwayatake ing iki hadis sapa Ibnu Hibban, sahabat Ibnu Hibban, sapa Imam Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lurune Ibnu Hibban lan Hakim. Hadis ingkang dipun riwayatake dening Imam Ibnu Hibban lan Imam Hakim kapundhut saking sahabat Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, Kanjeng Nabi pernah bersabda, tidak halal bagi seseorang, limri'in itu artinya seseorang, menggunakan tongkat saudaranya tanpa seizin dari orang yang memiliki tongkat tersebut. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dalam kitab Sahihnya. Jadi arti dari hadis ini tasih tergolong dalam bab sulhu, sebab pinjam meminjam menggunakan hak orang lain meskipun kondisinya barang sepele, barang sipil ya. Meskipun bentuknya barang yang tidak berharga, niki mboten angsal kecuali nek sampun pikantuk ridho saking pemiliknya. Ini yang sering kita lakukan yang masih belum bersih ya. Meskipun ada sebuah ungkapan ahli fikih kemudian menjadi qadhiyah usul fikih, nek kira-kira sangat mudah direlakan niku angsal. Tapi meskipun begitu tetap kita berupaya untuk meminimalisir menggunakan milik orang lain tanpa izin. Karena itu nanti tergolong mencuri secara terang-terangan atau disebut dengan ghosab.
Ini kalau orang pinjam ternyata yang dipinjami ini sebetulnya tidak mengizinkan tapi wis kadung dijupuk, akhirnya gelo atine. Nah, ini kan kudu disulhu. Lah sulhunya napa? Ya kudu didamaikan. Nah terus piye wong wis kadung dienggo, wong memang ora izin, terus antara si pemilik barang itu dengan si pengguna harus ada upaya perdamaian dengan cara apa? Kalau itu memang bisa dihargai, penggunaannya seperti sewa ya disewa. Kalau andai kata tidak perlu nyewa tapi karena barangnya rusak ya harus ganti. Kalau barangnya ada yang barang itu ada yang digunakan kemudian tidak rusak tapi menjadikan barang tersebut menjadi aus, itu kudu ganti. Andai kata itu bentuknya ban, nanti ganti ban yang asli. Kalau itu bentuknya peso kemudian berarti pakai kemudian menjadi tidak tajam, ya harus ditajamkan. Jadi hal ini bisa memberikan dasar bagi kita jangan mudah menggunakan milik orang lain tanpa seizin dari si pemiliknya. Karena ini nanti mengandung akibat kita bisa menjadi pencuri secara terang-terangan atau disebut dengan ghosab. Kalau ghosab itu terjadi terus-menerus, ibadah yang dilakukan dengan benda ghosab niku ibadahnya mboten sah. Panjenengan mboten kagungan banyu wudu, kemudian temene panjenengan duwe banyu aqua. Terus angger asal pakai. Niku tanpa seizinnya salatnya jenengan mboten sah. Karena airnya bukan milik panjenengan. Kudune ya untuk njaluk izin dhisik. Makanya diizini silakan dipakai. Kalau tidak diizini berarti tidak ada air. Karena itu bukan milik panjenengan. Panjenengan diganti bersucinya dengan tayam. Jadi tidak sembarangan. Termasuk menggunakan sandal untuk wudu. Sandal untuk wudu. Nah, ini kecuali sandal masjid ini kan memang untuk umum ya. Kalau yang sandal-sandal yang bukan milik masjid itu ya harus dapat izin. Nah, orang tahu izin ya bagaimana meminimalisir. Ya, meskipun itu ulima itu. Kalau benda yang digosok digunakan untuk sholat itu dadosin mboten sah ibadah. Karena ibadah dijalankan harus benar-benar dalam kondisi murni, suci, tidak ada kaitannya dengan orang lain yang merasa dirugikan. Kalau yang banyak dicontohkan yang air. Ada pengecualian. Ya ada tadi ulima ridho'uhu ketika benda tersebut sangat memungkinkan untuk orang yang dipinjami itu boleh, itu nembe ada kaul yang agak meringankan tidak apa-apa. Tapi meskipun begitu kalau nanti sudah ketemu harus ada namanya nembung nek cara basa Jawane, basa Arab yang akad. Dik, Mas atau apa di kula wau wudu nyileh sandale jenengan. Oh nggih mboten napa-napa. Lujune panjenengan pun ngikhlaskeun napa sing panjenengan jalan. Berarti harus nungguin sama yang punya dulu Pak. Nggih, andai kata waktunya sangat sempit gunakan saja tapi panjenengan nanti harus menanggung resiko. Ketika minta izin tidak diizinkan ya wis aku nyewa. Harus membayar sewa. Di hukumnya harus menjadi hukum sewa menyewa. Ini menggunakan apapun milik orang lain yang susah untuk diridhoni kalian sama pemiliknya niku ampun ngantos kita lakukan. Biasanya cah kos niku kadang gunakno motore konsol. Nah iki biasanya koncone iki meh muni ora entuk riko, meh entuk wong dina kok terus gunakno ngono lha itu yang menyebabkan kita harus disuku. Harus ada perjanjian secara jelas untuk bagaimana agar tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau wong kanca kental kok Pak mosok ngono ra entuk. Nah itu kan dalam bahasa kita. Orang yang memiliki itu pasti punya pertimbangan. Kemudian nek sing nilai modele bedul. Bensin kebrak sampai entak ndek digaleke. Ora diiseni man. Ngono kan marake sing nyilai dadi ora ono ikhlase. Nilai bahasane kudu nilai. Nembung nyewa bahasanya nembung. Jangan asal ambil kemudian asal pakai tanpa seizin dari si teng pondok niku biasa memang ngoten niku. Iki dosane cah pondok ya memang akeh niku gosok tenan. Gunakan bajune kancane, gunakan sarunge kancane, sakarpe
jakete koncone. Iki hal-hal yang sifatnya sepele, tapi itu menyebabkan ketidakharmonisan dalam bermuamalah dengan sesama. Maka ini dibahas dalam sulhu agar tidak terjadi. Niki layahilu niku akhirnya haram hukumnya haram karena memang itu dianggap seperti gosop itu maling tapi dikembalikan dengan cara menggunakan milik orang lain, dikembalikan dengan cara tanpa seizin pemilik. Itu gosop. Yang paling abot gosop nek diwungi dadah niku sing memang boten penting memang bahaya. Gosop nek diwungi dadah terus boten sah niku sing abot. Sampun niku bab sulhu sampun rampung. Niki bab berikutnya. Babul hawalati wal dhamani utawi iki bab nerangake masalah mindah utang wa dhamani lan nanggung utang. Di meh sami. Hawalah atau khiwalah niku mindahke utang, ngeligerake utang. Si A utang sama si B, karena si A ndak kuat bayar maka ditanggung sama si C. Niku jenenge hukum ligeran atau khiwalah. Padomani lan nanggung utang utawa nika. Kalau kita hutang kemudian kita harus ada jaminan. Pakai jaminan ruman ya. Utang bank kudu ana jaminane sertifikat tanah. Niku pakai domen. Nek hiwalah niku orang lain yang tidak berutang nanggung utangi wong liya. Nek niki kudu ana AKT. Nek sing meh ditanggung ra entuk mboten asal, mboten sah. Wis, iku biasane emang gara-gara malu wis anggere tak dengan tak sauri aku ae. Niku mboten asal. Niku namanya merendahkan martabat orang lain. Jadi meskipun bentuknya khiwalah niku mbantu, tapi nek sing dibantu mboten purun, ya mboten kena maksa. Meskipun ada hadis nanti dari Rasulullah, iki nek dibantu wong sing memang mampu, wis gelem ora usah gengsi, sing menghilangkan rasa takabur. So, yang memang tidak mampu kalau wong sing gelem nanggung, ya terima saja. Iki khiwalah artinya mindah ke utang, ngeligerake utang, wadoman nanggung utang atau wong nganggo horeg. An Abi Hurairah, keterangan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mugi Allah ngridhoni saking Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi dawuh Rasul ngeten. Matlul ghani zulmun. Bahasane Kanjeng Nabi singkat. Matlul ghani zulmun itu artinya. Matlul ghani utawi menangguhkan nyaur utangi wong sugih. Menangguhkane nyaur utangi wong sugih, zulmun iku merupakan kezaliman. Ana wong wis mampu nyaur utang kok ora ndang dibayar niku kezaliman. Ya wis mampu ya ndang dibayar. Lho urung niki kok deadline. Yo malah iku luwih apik daripada nunggu sampai niku perjanjiannya berakhir. Nanti kelewat sehari niku mun dosa. Dengan sengaja orang yang sudah mampu membayar utang kok niku ngendindi utang, menangguhkan. Iku yang termasuk kezaliman. Wa idza utsbi'ala nalikane diligerake sapa ahadukum utangi siji wong ala mali ing atase wong kang mampu bayar utang. Wong kang mampu bayar utang guru mesti wong sugih nggih, kadang dulure karena daripada dioyak-oyak karo bank terus sakit terus diliger wis tarewangi bayar dhisik. Niku fal yutsbah mongko becik nrimo sira ing ligeran. Jika salah satu di antara kita ada yang memiliki hutang belum mampu bayar, sudah mendekati deadline, kemudian ada seseorang yang berbaik hati untuk membayarkan hutang kita, maka hendaklah diterima. Ora usah sombong. Wis ben ndang diberesi urusane kali tiyang sanes. Wa idza utsbi'a ahadukum ala mali'in fal yutsbah.
ketika hutangmu dipindahkan pada orang lain yang mampu membayarnya, maka hendaklah kamu terima. Muttafaqun alaihi, hadis niki disepakati dening Bukhari Muslim. Wa fi riwayatana dalam sisi riwayat ni Ahmad kedue Imam Ahmad, waman ta sapane wong ukhila kang dipindahake utangi, fal yahtal mengko becik nampa pemindahan utang tersebut. Mengko becik nampa mindahke utang tersebut. Dari riwayat Ahmad redaksinya agak beda sedikit, tidak wa idza utsbiya ahdukum ala malihin, tapi man ukhila fal yahtal. Barang siapa yang hutangnya dipindahkan ke orang lain, maka hendaklah ia menerima pemindahan tersebut. Terus makanya utangnya pripun Pak? Ya makanya ada transaksi lagi dengan orang yang menanggung. Meh diebroke benar-benar hanya dibayarkan secara total tanpa wajib mengembalikan, apa nanti di-reschedule ulang dalam pembayaran utangnya dengan orang yang membayarkan. Ini tergantung transaksinya, tergantung transaksi. Dialihkan hutangnya. Jadi ibroke yo ini termasuk orang yang meninggal dunia, maka harus ada pemindahan utang kepada ahli warisnya, dan itu harus diekrarkan. Ini mboten diekrarkan, mangke jenazah niku mboten asal disolati. Jadi jenazah yang masih punya hutang, kalau belum ada yang menanggung, niku jenazah mboten asal disolati. Terutama imam di suatu daerah tersebut atau qadhi ini zaman Rasul ya kan. Tapi ini sanese mboten napa. Sanese mboten. Kenapa ketentuannya begitu? Biar ada kayak ini hukum sosial, menjerakan orang dengan menganggap remeh utang piutang. Mangkene terus imamnya yo melu nyolati, kabeh sak kamu melu nyolati, padahal di utang sing dereng diligerake dening tiyang sanes atau ahli waris. Nanti wong ora nyaur utang nek wis mati dianggap beres. Maka imam, qadhi, seorang ulama di dalam sebuah komunitas, kalau ada yang meninggal yang belum dipasrahkan hutang-hutang si jenazah kepada si ahli waris, maka seorang imam seyogyanya tidak ikut nyuruh. Termasuk orang-orang yang tidak pernah ke masjid. Itu dalam secara kasarnya orang tahu yang masjid iki yo orang tahu sholat. Iku nggih, seorang pemimpin agama di sebuah perkampungan atau komunitas tidak boleh sholat. Kalau yang lainnya itu untuk hukuman kayak hukuman sosial, sanksi sosial. Ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ngakon wis ono salat-salat ono tapi aku ora. Bukan berarti Kanjeng Nabi ngelarang kabeh orang untuk nyolati. Untuk wae. Karena hukumnya kan fardhu kifayah. Tapi seorang pemimpin agama di sebuah komunitas tersebut tidak boleh sebagai ungkapan sebagai sanksi sosial terhadap orang-orang yang masih punya tanggungan. Wa an Jabirin, keterangan saking sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, mugi Allah ngridhoni saking sahabat Jabir. Kala ngendika sapa sahabat Jabir. Iki hadis rada dawa. Tuwfiya wafat sapa rajulun siji wong lanang. Minna sangka sahabat kita. Minna sangka sahabat kita. Fagossalna mongko ngedusi kita hu ing rajul. Wahan natnahu lan maringi kayu cendana kita hu ing rajul. Wa kafannahu lan maringi kain kafan kita hu ing rajul. Summa ataina mongko nuli nekaake kita bihi kelawan iki rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna mongko ngendika sapa kita. Tusolli alaihi. Tusolli do nyolatono sira alaihi ing atase iki rajul. Fahata
mongko jangkah sapa Kanjeng Nabi khuton ing sak jangkaan. Nabi lalu maju satu kali langkah, sumakola mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. A'alaihi dainun, a'alaihi ampata wajib ing atase iki rajul dainun utawi utang. Apa to iku wajib ing atase iki rajul dainun utawi utang? Apakah jenazah ini masih punya hutang? Fakulna mongko padha ngendika kita. Dinaroni nggih Kanjeng Nabi kagungan utang 2 dinar. 2 dinar iku dinar emas iku mahal. Sak dinar niku 5 gram. Sak gram ini 1 juta 5 juta. Nek 2 dinar ya 10 juta. Nggih Kanjeng Nabi kagungan utang 2 dinar. Alayya ing atase dinaroni. Fan sarafa mongko nuli mundur sapa Kanjeng Nabi. Bareng dikabari kali para sahabat ketika Kanjeng Nabi sudah dekat dengan jenazah, apakah jenazah ini masih punya hutang? Maka para sahabat menjawab, nggih Kanjeng Nabi kagungan utang 2 dinar. Kemudian Kanjeng Nabi mundur. Fatahammalahuma, maka becik nanggungake huma ing iki 2 dinar. Fatahammala mongko nanggung huma ing iki 2 dinar Abu Qatadah sapa sahabat Abu Qatadah. Fa'ataina mongko nekani kita hu ing iki rajul. Faqala mongko ngendika sapa Abu Qatadah adinaroni utawi 2 dinar alaya iku wajib ing atase ingsun. Kanjeng Nabi pun 2 dinar niku dados tanggungane kula, kata Abu Qatadah. Faqala mongko nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakal gharimi ing iki hake wong kang ngutangi. Wis iki sudah pindah ke orang yang menghutangi sudah pindah ke Abu Qatadah. Jadi nanti mintanya ke Abu Qatadah karena sudah ditanggung. Wa bari alan dadi lebaran minhuma sangka 2 dinar almay itu sapa mayit. Untuk mayit ini sudah tidak punya tanggungan 2 dinar. Kala mengkono li dawuh akal gorimi ing hake wong kang ngutangi wabari amin humal mayit. Ini menjadi haknya orang yang menghutangi dan mayit sudah tidak punya hutang lagi. Kala mengkono li dawuh sapa Kanjeng Nabi ngam nggih. Yo. Fasala mongko gelem nyolati sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase iki muraju. Rawan riwayatake iki hadis sapa Ahmad Imam Ahmad, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasai lan Imam Nasai. Wa sahahahu lan nganggep sahih iki hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim lan sapa Imam Ibnu Hibban lan Imam Hakim. Arti dari hadis 899. Keterangan saking sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, pernah ada seorang sahabat meninggal, kemudian para sahabat memandikannya, memberikan kayu cendana, mengkafaninya, kemudian mendatangkan jenazah tersebut kepada Rasulullah. Kami berkata kepada Rasul, monggo panjenengan sholat. Kemudian Rasul melangkah menuju ke jenazah 1 langkah, kemudian berkata, apakah dia masih punya hutang? Dan para sahabat menjawab, ya Rasul masih punya 2 dinar, masih punya hutang 2 dinar. Maka kemudian Rasul mundur. Maka Abu Qatadah kemudian menanggung hutang 2 dinar tersebut dan membayarkannya kepada si pemilik, si orang yang menghutang. Kemudian Abu Qatadah berkata, Rasul, hutang 2 dinar tersebut sudah kupindahkan kepadaku. Karena Rasulullah bersabda, akal gharimi, apakah ini benar nanti menjadi haknya orang yang menghutangi? Dan apakah ini mayat sudah benar-benar terlepas dari hutangnya? Dan Rasul menjawab, iya. Setelah itu Rasul mau mensolati jenazah tersebut.
dia harus diekrarkan. Di bahasa kita, di lingkungan kita, di budaya sosial kita, kalau ada orang muslim yang meninggal dunia, maka salah satu di antara wakil dari keluarga harus menegaskan kalau ada hak utang piutang yang masih dimiliki oleh si jenazah, si mayit, maka utang piutang tersebut dialihkan atau dihiwalah atau diliger dumateng disebut nama yang mewakili dari ahli waris. Kalau ahli waris memang tidak mampu, ternyata ahli warisnya si anak-anak, ya kudu ana sapa sing wani nanggung utang si jenazah. Mbah dulur, mbah tangga sinten mawon. Kudu ana sing wani nanggung. Tapi nggih harus tanggung jawab, aja ming nanggung-nanggung tok ketika diekrarkan niku, tapi kok bareng ngerti utangnya akeh terus mundur mboten bisa. Nek pun nanggung niku ya resiko. Semuanya harus ditanggung. Jadi itu kalau ada jenazah itu mungkin seperti yang pembawa acara itu harus mengumumkan. Harus mengumumkan. Biasanya sing kudu mewakilkan itu salah satu dari keluarga. Keluarganya mangke nyerahke sinten nggih mangke niku sing diserahi niku sing kudu mengikrarkan. Iki menawi wonten hak adami kang dereng diselesaikan, tah utang piutang, tah perjanjian, tah napa kemawon, monggo panjenengan selesaikan kalih Bapak A sebagai ahli waris ingkang badhe nyelesaike utang piutang napa perjanjian ingkang dereng selesai. Harus seperti itu. Nanti biar fokus. Misalnya kalau hanya diserahkan pada ahli waris itu kathah. Mungkin bingung ke tagerono ngelak, tagerene malah dadi rame. Maka harus disebutkan siapa yang memang nanggung. Nanti itu biar urusan ahli waris, entah kau nanti di patungan bersama penyelesaian dan sebagainya. Tapi harus ada yang disebutkan orangnya. Sing jelas, Iku ampun ngantos hanya nanti mungkin berhubungan kali ahli waris kathah. Lanang itu di bojo, di anak. Dilalah anake wedok kabeh yo Pak D, Pak Lek niku yo ahli waris kabeh. Niki ora kena ngono, kedah disebut salah satu yang memang menanggung. Dan andai kata tidak ahli waris yang nanggung mesti angsal, Pak. Angsal sing penting tanggung jawab beneran. Tonggone karena sakit kita yes. Ya ora mampu lah keluargane wong anake cilik-cilik, terus Pak D-ne kaya rapati open karo ponak-ponakane, wis sinten mawon. Bisa enggak? Ibaratnya kayak zaman sekarang kebanyakan kembang lamis. Apabila ada lah ngoten kayak niku kembang lamis ya menerima diku pates-patesan ngono. Lah niku kudune ora ngono. Kedah diekrarke sing badhe mewakili niku ya kudu nembung kalih keluarga. Niki sinten mangke ingkang badhe nanggung napa-napa ingkang dados tanggungange si jenazah kalau punya tanggungan. Itu sebelum disolatke. Nggih, sebelum disolatke. Sholat. Niki mau kan bar didusi, dikafani, nembe diekrarke to kan Nabi nyuwun silase. Utang 2 dinar ki sing nanggung sapa? Nek urung ana sing nanggung gak gumoh. Iki kudu dijelaske sakderenge disolat. Walaupun kadang itu benar ya umpamane mau diangkatkan ke masjid padahal dia punya utang sama saya. Itu seakan-akan kayak pamali itu. Ya lagi keseripan kok wis. Ya mulane itu hal ya, yang memang orang makanya kan tidak disyariatkan pada saat itu kemudian nembung. Tapi yang penting yang bertanggung jawab sudah jelas. Jadi antara yang punya hak terhadap si jenazah nanti berarti aku menghubungi karo ibu-ibu sing dadi bojone apa anake sing barep apa Pak Dine kan pun jelas. Jadi mangke ora lempar-lempar. Soalnya memang kesannya budaya itu hanya sekedar tadi kembang lamis menerima dengan pantes-pantesan. Padahal itu syariat yang harus dijalankan secara syukur-syukur memang nggak punya hutang. Kalau punya hutang itu kan harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan jenazah yang hutangnya belum diselesaikan orang bakal manggon di tempat sing tenang. Betul-betul bakal manggon karena dia kepengen menyelesaikan hutang tersebut termasuk warisan yang kemarin sudah saya sampaikan. Pak, kalau kredit rumah itu 15 tahun, 20 tahun berarti mati. Dia harus punya utang, Pak. Berapa, Pak? Kredit rumah itu loh. Ada 15 tahun, ya ini 7 tahun, mati. Kalau kreditnya sekarang yang transaksinya pakai bank itu kan langsung lunas ya, Pak. Gitu. Kalau ngeliger, kalau oper kredit lah itu yang nggak bisa. Yang oper kredit itu harus membayar.
Kan berarti kan belum diurus Pak, itu mati kan dari tersentuh. Nah, makanya kan harus ada salah satu dari ahli waris atau siapapun yang menanggung. Yang nanggung kudu mbok anake apa pakdine apa budine apa bojone kudu ana sing nanggung. Dan orang yang menanggung itu harus benar-benar bertanggung jawab. Maksudnya tidak hanya asal tadi kembang lambi nggih, mulai ditagih kan ngono. Oh aku ora rumangsa utang ngene, kemangke dados mayite sing sak. Kalau utangnya terlalu besar, saudaranya nggak mau nanggung itu nggak apa-apa. Kalau tidak mau ya enggak boleh dipaksa memang. Yang nanggung itu memang ya orang yang mampu dan yang mau. Tidak boleh itu. Tapi kok sampai orang sing belum nanggung kabeh yo jane banten ya kan ora. Yo mbok piye carane sing penting ditanggung dhisik lah. Engko masalah duit, masalah penyelesaian nanti dibahas bersama kan. Ini nanti di sini ada. Tapi kalau masih ada warisan harus dihabiskan. Harus dihabiskan dinggo mbayari hak-hake niku nggih ora kena diwaris. Maka warisan ku mimba diwasiati yusi nabiya audain. Warisan itu hanya bisa diwaris ketika utang sudah diselesaikan. Kemudian termasuk hak-hak Allah juga harus diselesaikan. Di utang sholat, di utang poso, di utang haji ya itu kudu diberesi kabeh. Termasuk wasiat. Wasiat tidak mungkin ternyata lagi rampung, jret utang rampung. Terus apa mau mungkin perjanjian-perjanjian sudah diselesaikan. Kemudian tinggal wasiat. Wasiatnya ini terus dilihat. Wasiatnya berapa jumlahnya, peninggalannya tinggal berapa. Wasiat ini makin terakhir ya. Terus wasiatnya kok ming 2 yuta ternyata isih turah 3 yuta ora kena diselesaikan semuanya. Ora kena diberesi wasiatnya. Karena harus dihitung 3 yuta wasiatnya 2 yuta. Ini berarti 2/3 ora sah. Sing sah nanti yang 1/3, yang 1 juta. 1 juta boleh langsung di pasar oke. Tapi yang 1 juta lagi harus minta izin dari seluruh ahli waris. Entuk ora iki wasiate bapak ki 2 yuta duwite ming karek 3 yuta baru nyawa-nyawa utang. Nek utang niku ora usah dijaluk ikhlas kan utang wajib. Semuanya dibayarkan, tapi nek wasiat kalau lebih dari yang ditinggal berarti harus minta izin. Jadi yang duit yang tinggal 3 yuta tinggalane jenazah terus wasiate 2 yuta. Sing 1 yuta langsung jalan. Yang 1 juta harus minta izin dari seluruh ahli waris. 5 ahli waris yang tidak mengizinkan 1 tidak sah, kembalikan semua. Kembalikan semua. Jadi harus semuanya merelakan. Tidak boleh ada yang salah satunya. Sing salah siji iki memang wong iki memang rada ora pati apik karo segala. Ora masalah karena itu memang haknya. Ya, karena haknya boleh saja. Nek entuke terpaksa Pak, itu urusan hati. Itu sudah tidak bagian kita. Selama dia bilang ya, oke, monggo jalankan. Jadi kalau enggak, wong sing anak yatim, butuhe anak-anak isi akeh kok dadak dileno kabeh. Itu berarti tanda tidak boleh ya ora usah. Itu tinggal yang sepertiga. Nanti karena itu memang hak. Di wasiat pun sudah ada batasan ya. Utang wis rampung, hak-hak seperti sholat harus dimuti, puasa harus diparingi, ditinggung fidyah ya. Fidyah. Kemudian dia sudah pernah wajib haji, kudu dihajikan. Ini kudu dihajikan. Haji niku badal dibadalke. Wes niku lho Pak, wis nyelengi 20 yuta. Haji badal isih entuk susuk. Nggih njaluk dihajikan kalih kiai-kiai dipasrahke. Tapi pasrahke sing ring kiai tenanan nggih. Soale saiki haji badal iki udah tinggo proyek. Ora dilakoni jaluk duwite. Bahaya niku. Kathah sane kabeh iku kadang ki yo wong Islam tapi yo kabeh ora kabeh wong ahli ibadah, wong ahli syariat. Kabeh itu kadang itu sebab piye duit akeh bisnis karena itu bisnis yang sangat-sangat menjanjikan dan menguntungkan. Kabeh itu patokane wajib haji itu ya wis duwe mampu niku. Mampu ongkose, mampu jalane, mampu secara syariate, mampu ninggali sing ditinggal. Mampu nih kata istitoah niku kuat. Mampu kesehatan. Termasuk mampu jalannya itu kalau jalan kita aman, tapi kan harus ngantri urutan, ora kena sakarepe dhewe. Meskipun wis pak bayar, kuat nafkahi keluarga sing ditinggal, syariat yang ibadah haji wis paham, tapi memang untuk giliran ya dari mampu. Untuk giliran mangkat untuk mampu. Di kemampuan istitoah, manis tato ailai sabila itu gandingannya kathah. Nah, jual-jual itu enggak boleh Pak. Jual-jual boleh kalau memang dia memang sudah tidak punya kewajiban, tidak punya tanggungan.
Dalam fikih niku ngeten. Wong wis tuwa ora duwe tanggungan, wis ra duwe anak, wis ra duwe tanggungan lah. Ning cukup kanggo urip niku wis bondone mun cukup niku wis haram kerja. Haram kerja lah. Ngopo sebabnya? Maka soalnya tua kerja malah ibadahnya keter. Tapi nek memang tidak mampu, wong mangan dina iki entuk dina iki ya dienggo mangan dina iki ya tetep wajib kerja. Jadi ana sing wajib kerja ana sing haram kerja. Jadi wong pensiunan kira-kira usia rata-rata 63 sampai 70. Ternyata depositonya sudah cukup lah untuk hidupnya selama dia dikata pensiun itu sudah atau 10 tahun cukup lah. Sebulan digawe rata-rata habisnya itu 5 juta kali 10 tahun cukup iki wis rantuk kerja. Soale wong ngono kuwi kudune kon wis tinggal noto awak kanggo nyiapke urip ning alam barzah alam. Iku ilmu tasawuf gitu ya. Ilmu orang-orang sekarang yo tidak kepake. Tapi kalau orang-orang yang seperti apa isinya jual tanah itu memang boten napa-napa ketika sudah tidak punya tanggungan. Ini sing duwe anak-anake 5 wis sekolah cilik-cilik adol tanah itu namanya memaksakan. Ya ora perlu. Maksudnya haji niku memang wajib, tapi ketika istitoah itu kan banyak. Istitoah itu kemampuan. Siji kemampuan fisik, ya, fisik secara fisik sehat, fisiknya sehat no akale, ya. Kemampuan hartanya bisa untuk membayar ONH, juga bisa untuk ditinggalkan yang keluarga yang ditinggalkan selama 2 bulan. Kemampuan syariate, paham tentang syariat ibadah haji. Kemampuan kendaraannya, kendaraannya sing disewa, kendaraannya ora aman untuk perjalanan, juga tidak ada peperangan. Lan wis untuk jatah. Nek sing wedok pakai ada muhrim, ada pendamping. Kalau perempuan harus ada pendamping. Kalau tidak ada pendamping, kalau sekarang pendamping itu tidak harus keluarga. Wong wedok 5 wong wis paham kabeh dan mereka bisa bertanggung jawab. Cekap. 5 perempuan bersama berangkat haji boleh meskipun tidak ada muhrim. Sekarang fikih niku sangat toleran sekali, tidak harus kaku. Sampun begini-begini dan kalau minta kita lazim. Lalu kita akhiri kali masalah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahu